nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, Allah bersumpah demi qalam. Lalu setelah itu Allah perintahkan qalam, wahai qalam, tulis di lauh papan mahfuz, papan yang dijaga oleh malaikat. Wahai qalam, tulis di papan itu. Maka pena qalam menuliskan takdir. Itulah yang disebutkan dalam Sahih Muslim, innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir 50.000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir. Ustaz Abdul Somad, ya, saya 10 tahun menanti kedatangan seorang anak. 10 tahun menikah tiada anak. Selepas anak lahir, sedang sayang-sayangnya, diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa anak saya diambil? Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, pasrah, sebab ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Inilah yang disebut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebagai musayyar. Kita tak ada kuasa sama sekali. Apa yang diinginkan Allah dengan takdir semacam ini? Allah Ta'ala ingin memberi kita suatu maqam yang tinggi. Maqam dalam bahasa Arab artinya level tinggi. Di tempat saya maqam kuburan. Maqam adalah tempat yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu supaya engkau jaga tengah malam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah dudukkan engkau di tempat maqam yang terpuji. Ada satu maqam namanya maqam ridha. Sebab tajuk kita malam ini takdir antara ridha dan usaha, maka ada namanya ridha. Ini untuk yang musayyar. Semua yang musayyar kita tak boleh lawan. Kita hanya melalui musayyar itu dengan ridha, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ridha, ridha, ridha ni bahasa Arab, tapi dia dah jadi bahasa orang Melayu. Ridha kalau bahasa Melayu berpuas hati, puas hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan orang, jenazah. Rasa-rasanya setakat sampai hari ini belum ada jenazah melawan. Belum ada. Orang ambil kain putih, kapas, cucuk hidung di susu telinga, kata dia janganlah, gelilah, tak ada. Begitulah kita ridha dengan takdir Allah ni. Kita tak boleh melawan. Pada takdir yang mana? Takdir yang kita tak boleh memilih. Siapa boleh memilih? Anak yang disayang, ditunggu 10 tahun, macam-macam usaha sudah dibuat. Ustadz Abdul Somad, saya ni tak ada anak, apalah usaha yang saya buat? Banyak-banyak makan kurma mengkal, dimakan. Datang kepada ustaz, apa boleh saya lakukan? Baca surah Yasin, selepas itu berdoa. Ustaz Abdul Somad, saya umur dah 40 tahun, belum juga lagi ada anak, apa yang boleh saya buat? Semua usaha dah buat, saya dah buat. Apa masalahnya? Saya belum berbini, Ustaz. Itulah masalahnya. Berbini ini pilihan, berumah tangga ini pilihan, antara mahu atau tidak mahu. Masalahnya ada namanya cinta kelapa. Kita cinta, orang tak apa-apa. Kalau sudah macam itu, ada seorang lelaki namanya Qais. Qais ni jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan ni bernama Laila.
Lalu kemudian Qais ini tergila-gila, hingga memang betul-betul gila dia ingin menikah, sebab ayah Laila tak nak menikahkan dia dengan Qais. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan di antara orang yang gila dan sihat semasa didoakan di dinding Ka'bah itu adalah Qais, sampai orang menyebut dia sebagai Laila Majnun. Maksudnya adalah Qais yang tergila dengan Laila. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, mana yang engkau pilih, dunia beserta isinya atau Laila? Kalau ada dua pilihan, ini Laila, ini dunia beserta isinya, engkau pilih yang mana? Kata Qais, laghbaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di kasut Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Oh, esok pagi tuan-tuan bolehlah buat status FB. Apakah hati itu boleh memilih? Ya, hati boleh memilih. Tapi bagi setengah orang, dia kata ketika hati tak boleh memilih. Sebenarnya ini masalah pilihan. Allah SWT bagi kita pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Tapi pada perkara yang tak ada pilihan, memang satu-satunya obat hanya ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak susah untuk membuat sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa itu dia tak bagi pada kita? Dia ingin kita ridha. Orang yang masuk ke dalam surga, selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Lepas itu Allah Ta'ala bertanya, madza turidun? Madza turidun? Kamu nak apa lagi? Kamu semua dah dapat, apa lagi yang kurang? Kata orang yang ada dalam surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa tu? Ridhaka, ridhamu kami belum dapat. Kata Allah Ta'ala, kalau yang dapat ridha aku itu cuma satu saja. Siapa ya Allah? Yang dapat ridhaku hanya orang yang ridha menerima takdirku. Orang yang tak ridha menerima takdir Allah, dia tak dapat ridha Allah. Itulah mengapa kita masa berdoa kepada Allah, kita tak minta surga dulu, kita minta ridha dulu, baru minta surga. Sebab dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Maka kita diajarkan guru-guru kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini Hijir Ismail, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Di tempat yang malaikat paling banyak berkumpul, di tempat doa yang paling mustajab, di situ dimintakan ridha. Dan yang dijemput Allah untuk kembali menghadap Allah itu adalah orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, mardiyah, diridai.